Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dijumpakan kembali di kajian sore kali ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Baik, kajian di sore kali ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Al-Mukarram Gus Hilmi Wafa. Ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Sehat je? Alhamdulillah baik. Dan mudah-mudahan kita semua ya kaum muslimin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini mungkin kaum muslimin lagi tidak enak badan atau lagi sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada sore kali ini yaitu kitab Bulughul Maram. Insyaallah tema yang kita usung di sore kali ini adalah masih melanjutkan yang kemarin yaitu sutroh ya. Untuk itu nanti apabila para kaum muslimin yang ingin bertanya silakan hubungi di WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 024 674 6352. Untuk itu langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama-sama dan kita dengarkan bersama-sama dengan guru kita, beliau Al-Mukarram Gus Hilmi Wafa. Waktu kami persilakan, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, para pendengar pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram dan alhamdulillah juga masih di bab Sutratil Musalli atau pembatas bagi orang yang sholat. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis nomor 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu al haditha wa fihi al kalbul aswadi syaitanun akhrajahu Muslimun. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwahu dunal kalbi. Wali Abi Dawud wan Nasa'i an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma nahwahu duna akhirih wa qayyadal mar'ata bil haidi. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wanita, keledai, dan anjing hitam itu dapat memutuskan sholat seorang muslim jika di hadapan orang yang sholat tersebut tidak ada pembatas seukuran yang biasa ada di belakang tunggangan. Jadi sandaran kursi yang ada di tunggangan seperti kuda atau onta. Nah, itu kan biasanya ada kursinya ya. Di onta itu ada kursinya. Jadi ya kalau kita ya kursi biasa ini seperti kursi kita duduk ini. Nah, ini kemarin kan berarti sudah kita bahas bahwa pembatas sholat yang ada di depan kita ya itu yang pertama kalau bisa itu berupa dinding kan itu. Sehingga kita sholat itu menghadap ke dinding yang
tentu kalau dinding itu tinggi dan tertutup kan itu. Nah, tetapi kalau tidak bisa, minimal itu menggunakan sesuatu yang bisa menjadi batas antara sholat kita yang ketika kita berdiri dengan posisi di depan kita itu seukuran minimal 2/3 dhira'. 2/3 dhira' itu berapa? 1 dhira' itu 1 lengan. Berarti 2/3 lengan kita. Kira-kira segitu. Nah, makanya ini diumpamakan adalah mithlu mu'khiratir rahli. Seumpama sandaran di kendaraan. Ya, sandaran kursi di kendaraan onta saat itu. Nah, kalau kita ya bisa kita kira-kira kan itu. Sandaran kursi kalau kita duduk di kursi yang kecil itu sandarannya seukuran berapa. Nah, kemudian para ulama merumuskan berarti ukurannya seukuran 2/3 dhira'. Ya, 2/3 dhira'. Nah, kemudian jarak antara orang yang berdiri sholat itu dengan pembatas di depannya itu ya, itu adalah maksimal tidak lebih dari 3 dhira', tidak lebih dari 3 lengan ya. Setidaknya ya orang yang sujud itu tidak terlalu jauh dengan kepalanya ketika dia sujud, pembatasnya itu. Nah, ini dikatakan yaqta'u sholatal mar'il muslimi, bahwa orang yang tidak pakai sutroh, tidak pakai penghalang di depannya ketika sholat, kemudian lewat wanita, keledai atau anjing hitam tadi, ya, al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad, ini dikatakan yaqta'u sholat. Ini sholatnya terputus itu. Nah, sholat yang terputus ini para ulama menyatakan bahwa ini bukan kemudian sholatnya batal, tidak. Ya, maksudnya sholatnya terputus adalah terkurangi pahalanya. Jadi mengurangi pahala sholat, mengurangi kesempurnaan sholat. Karena apa? Karena dengan adanya sesuatu yang lewat di depannya itu akan mengganggu kekhusyuan. Ya. Nah, jadi ini dari sisi orang yang sholat ya. Kalau dari sisi orang yang lewat itu kan ketika sudah ditegakkan sutroh, maka haram untuk lewat di depan orang yang sholat iya. Tanpa ada udzur syar'i gitu ya. Nah, udzur syar'i itu apa? Ya, jadi ini ada dua sudut pandangan, sudut pandang orang yang sholat dan sudut pandang orang yang lewat. Itu. Iya. Nah, satu udzur syar'i itu yaitu kalau berada di tanah haram Mekah, ya, yaitu di tempat tawaf. Ya. Karena tempat tawaf itu otomatis di depannya orang sholat, kan itu. Karena tawaf itu di sekitar Ka'bah, orang sholat menghadap Ka'bah, berarti orang sholat itu menghadap orang yang sedang bertawaf, kan gitu. Nah, sehingga resiko di situ bahwa orang yang sholat itu bisa terlewati oleh orang yang sedang tawaf. Maka bagi orang yang tawaf itu dia tidak berdosa ketika melewati orang yang sholat. Karena apa? Karena ya salahnya sendiri, orang di tempat tawaf kok malah ya dia sholat di situ kan, dia nggak mau mundur kan itu. Nah, itu. Jadi atau yang kedua sama saja ketika orang sholat di jalan, yang mana jalan itu adalah tempat orang lewat kan itu. Lah dia sholat di situ walaupun sudah ditegakkan sutroh di situ, kemudian kok akhirnya terlewati oleh orang-orang itu, maka itu juga bukan salah orang yang lewat, tetapi salah orang yang sholat itu kenapa dia sholat di jalan, sehingga di situ hukumnya adalah tidak haram bagi orang yang lewat itu. Ya. Kemudian misalnya ada juga soft yang kosong di depannya, jadi ada jamaah softnya kosong di depannya, orang yang berada di depan soft itu nggak mau maju dia, maka kemudian orang yang di sampingnya yang maju ke depan, otomatis kan ketika dia maju ke depan mengisi soft yang kosong itu, dia melewati orang yang sholat kan itu. Nah itu juga nggak apa-apa. Nah jadi untuk mengisi soft di depannya yang kosong, lah orang yang di belakang soft itu nggak maju-maju, ya maka yang di samping atau kemudian ada orang baru datang terus dia mau mengisi soft yang di situ, otomatis dia melewati orang yang sholat, maka itu nggak apa-apa. Nah kemudian yang ketiga
misalnya dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat ya tidak ada jalan lain harus lewat itu ya. Atau misalnya dalam keadaan berjamaah kemudian dia batal sholatnya ya, maka otomatis dia keluar dari dari sholat, dia harus melewati depannya ya beberapa jamaah yang lain, di depan jamaah yang lain, maka itu dibolehkan. Nah, tapi kalau di luar itu, di luar udzur-udzur syar'i, ketika sutroh sudah ditegakkan dan sutroh itu memenuhi syarat, maka hukumnya haram. Nah, kemudian juga orang yang sholat itu selain punya kesunahan untuk menegakkan sutroh, juga dia mencegah orang yang mau lewat di depannya. Ya, baik dengan cara halangi dengan tangan dan lain sebagainya, selama tidak membatalkan sholat. Ya, selama hal-hal yang tidak membatalkan sholat, maka tidak ada masalah. Dia misalnya mengangkat tangan sekali kan tidak batal sholatnya, betul. Karena tidak melakukan gerakan 3 kali berturut-turut kan itu. Nah, tapi kalau sutrohnya ini tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, ya maka orang yang lewat di depannya ini tidak haram, tapi makruh. Jadi dia tahu ada sutroh, tapi sutrohnya tidak memenuhi syarat. Nah, maka ini kalau ada orang yang lewat di depannya, maka orang yang lewat di depannya itu tidak haram hukumnya, tetapi hukumnya makruh. Ya, karena memang sutroh yang di bawah 2/3 dzira' tadi ini tidak dianggap cukup ya, sebagai sebuah sutroh atau sebuah penghalang, sehingga orang yang lewat di depannya itu tidak sepenuhnya bisa disalahkan kan itu kan. Nah, sepenuhnya tidak disalahkan. Nah, jadi sehingga ini orang yang disunahkan ya bagi orang yang sholat untuk menegakkan sutroh ini supaya tidak mengganggu kekhusyuan dia sholat kan gitu kan. Nah, karena kalau orang lewat di depannya itu satu dia seakan-akan orang sholat itu kan sedang berhadapan dengan Allah. Kalau kita sedang misalnya sesama manusia saja, saya dengan jenengan lagi omong-omong begini kok di depan tengah-tengah kita ada orang lewat itu kan, nah itu tidak pantas. Ya, apalagi sedang menghadap Allah, tentu tidak pantas, lebih tidak pantas lagi. Nah, kemudian yang kedua juga tentu akan mengganggu kekhusyuan. Nah, makanya di sini dikatakan taqta'us shalah itu maksudnya bukan sholatnya batal, bukan atau terputus apa, tetapi maksudnya mengurangi pahala sholat karena menimbulkan tadi ketidakkhusyuan di dalam sholatnya. Nah, kemudian di sini dikatakan apa? Dikatakan al-mar'ah wal himar wal kalbu. Ya. Nah, ini karena satu ya, kenapa di sini disebut al-mar'ah wanita? Ya. Satu karena yang dituju dalam hadis ini adalah sholatal mar'il muslimi. Yaqta'u sholatal mar'il muslimi. Terputusnya sholatnya laki-laki yang muslim kan gitu kan? Nah, maka perempuan yang mana perempuan dengan laki-laki itu lawan jenis kan itu. Sehingga kalau sesama lelaki mungkin tidak terlalu mengganggu konsentrasi, tetapi kalau yang perempuan ini lebih akan lebih mengganggu konsentrasi seorang perempuan lewat di depan seorang laki-laki yang sedang sholat. Ini bukan berarti kemudian laki-laki boleh saja lewat sembarangan di depan orang sholat, tidak. Tetapi perempuan ini lebih akan mengganggu konsentrasi. Nah, begitu juga tentu sebaliknya, yaitu sholatnya perempuan, kemudian ada laki-laki yang lewat di depannya. Nah, kemudian ada al-himar, ada keledai. Ya. Nah, ini kemudian ada al-kalbul aswad, anjing hitam. Nah, ini maksudnya apa kan gitu kan? Nah, kalau al-himar ini sebagian ulama mengatakan karena himar ini suaranya inna angkarol aswati la sautul hamir. Ya, bahwa sesungguhnya seburuk-buruknya suara itu suaranya keledai kan itu. Nah, sehingga keledai ini suaranya menakutkan seperti setan katanya. Nah, sehingga ini menyebabkan bisa hilangnya konsentrasi juga. Kayak kuntilanak itu. Nah, kemudian al-kalbul aswad ya, anjing hitam. Tentu anjing hitam ini juga sesuatu yang
menakutkan juga Menakutkan, ya. Karena anjing biasa saja menakutkan, apalagi yang hitam. Ini yang biasanya galak ya, yang yang ganas kan itu. Nah, kemudian tetapi sebagian ulama, apalagi di sini juga dalam hadis yang lain itu juga dikatakan ya, wa fihil kalbul aswati syaitonun. Ya. Ya, ini masih dalam redaksi ini, tapi mengambil hadis yang lain bahwa yang dimaksud dengan anjing hitam itu adalah sifat-sifat syaitan. Ya, sifat-sifat syaitan. Jadi orang yang lewat di depan orang yang sholat itu seakan-akan seperti syaitan. Syaitan itu selalu mengganggu orang yang sholat. Tidak ingin orang sholat itu sempurna. Kalau perlu malah sholatnya batal. Kalau perlu nggak sholat sekalian. Ya. Dan puncak dari kesuksesan setan adalah mengeluarkan seseorang dari keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tapi minimal setan itu akan berusaha merusak konsentrasi orang yang sholat. Nah, makanya ini adalah simbol-simbol kata sebagian ulama. Ya, bahwa yang dimaksud di sini al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad ini adalah simbol setan yang menggoda atau mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Jadi bukan tertuju kepada wujudnya, wujud seorang perempuan atau wujud seekor keledai atau wujud seekor anjing, tetapi siapapun dan apapun yang mengganggu konsentrasi orang sholat itu disebut sebagai setan. Ya. Nah, jadi ini makna yang kedua dari lafadz hadis ini. Kemudian yang ketiga, ya, Wali Abi Dawud wan Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nahwahu duna akhiri qayyadal mar'ata bil haidi. Jadi bahwa yang dimaksud perempuan di situ adalah perempuan yang haid, kata Imam Ibnu Abbas. Ya, kata sahabat Ibnu Abbas, ini maksudnya perempuan itu perempuan yang haid. Dalam arti apa? Perempuan yang haid pada zaman itu berpotensi untuk menjatuhkan najis. Najis dari haidnya itu, dari darah haidnya itu. Sehingga tidak kalau dia lewat di depan orang yang sholat, ini akhirnya menajisi tempat sholat orang tersebut. Dan ini akan merusak sholatnya. Maka dikatakan taqta'u sholah. Bahkan taqta'u sholah ini bukan sekedar merusak konsentrasi, mengurangi pahala. Ini kalau dia tetap di situ, sholatnya jadi tidak sah. Karena terkena najis, kan gitu. Lah makanya tadi, kenapa al-himar wal kalbul aswad? Kalau kalbul aswad jelas anjing adalah najis, khususnya di liurnya, kan gitu kan. Nah, sedangkan himar najisnya di mana? Himar itu suka buang kotoran sembarangan. Ya. Sebagaimana kita lihat itu kalau kita kan jarang ada himar ya, adanya kuda ya mirip-mirip ya. Nah, kuda itu juga kalau jalan itu kan dia bisa keluar kotoran sambil berlari gitu, ya kan. Sambil berlari pun bisa keluar kotoran seenaknya sendiri. Nah, ketika dia lewat di depan orang yang sholat, itu potensi untuk dia mengeluarkan najis itu besar. Nah, maka kenapa di sini dikatakan al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad itu bukan bukan karena sekedar seorang wanita yang mengganggu konsentrasi, bukan bahwa itu simbol dari setan yang menggoda orang yang sholat atau merusak, mengganggu kekhusyuan orang yang sholat, tetapi ada potensi najis yang di situ bisa membuat sholatnya menjadi tidak sah. Nah, makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ini mengatakan bahwa yang dimaksud taqta'u sholah itu seperti itu, sehingga ketika ada perempuan yang lewat di depan laki-laki, ya, selama dia tidak membawa najis, kemudian
perempuan itu si laki-laki yang sholat itu tidak terganggu konsentrasinya, maka si laki-laki sudah menegakkan sutroh di situ, maka sholatnya tetap sempurna. Yang salah ya berarti yang lewat. Nah, yang lewat, dia sudah berusaha menegakkan sutroh dan dia tidak terganggu konsentrasinya. Kok yang lewat orang lain yang kena kita, ibaratnya gitu. Ya, menurut Imam Syafi'i gitu. Nah, jadi selama di situ tidak terganggu konsentrasinya, selama di situ tidak ada najis yang jatuh di tempatnya dia sholat, ya, maka itu kesalahan ada pada orang yang lewat, bukan pada orang yang sholat. Maka orang yang sholat tetap sempurna sholatnya, tidak mengurangi pahalanya. Jadi taqta'u sholat itu jika ada hal-hal tersebut yang membuat sholatnya terputus. Ya, misalnya tadi terputus konsentrasinya atau terputus sahnya sholat karena ada najis. Selama itu tidak berlaku, maka sholatnya tidak terputus. Dalam arti apa? Tidak terputus pahalanya. Ya, jadi pahalanya ya tetap, sholatnya juga sah, pahalanya juga masih sempurna selama dia tidak terganggu konsentrasinya. Nah, jadi ini dari dari hal tersebut. Makanya tadi sutroh tadi, ya, bahkan dalam hadis yang lain ini ada beberapa alternatif untuk menegakkan sutroh. Ya, di sini misalnya an Abi Hurairah, ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, fa illam yajid falyansib ason, fa illam yakun falyakhutta khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian melaksanakan sholat, maka hendaklah dia membuat sesuatu batas di depannya. Ya, tadi yang pertama kalau bisa dinding, kan itu kan? Iya, betul. Nah, kalau dinding tidak bisa, ya, maka dia bisa menancapkan tongkat. Nah, tongkat atau tadi seperti papan yang seukuran sandaran kursi, kan itu kan. Nah kalau masih tidak memungkinkan lagi, ya, falyakhutta khatton, dia bisa membuat garis antara dia berdiri sampai ke depan. Inilah yang kemudian dikiaskan dengan sajadah. Menggelar sajadah atau menggelar sesuatu itu juga sah disebut sebagai sutroh. Sehingga orang yang sholat itu ketika dia menggelar sajadah, dia mendapat kesunahan sutroh itu. Jadi kalau memang tidak memungkinkan bagi dia untuk ada penghalang di depannya, maka dia menggelar sajadah untuk menunjukkan bahwa ini wilayah sholat saya. Kamu boleh lewat tapi di luar ini, kan itu kan. Kalau kamu lewat di depan dan menginjak sajadah ini, maka apa? Di sini dikatakan tsumma la yadurruhu man marra baina yadihi. Maka tidak akan merusak sholatnya apapun yang jalan di depannya. Dalam arti bagi orang yang sholat ini dia sudah tidak salah. Ya, tidak salah kalau ada orang yang lewat di depannya, dia tidak disalahkan karena dia sudah gelar sajadah. Berarti yang salah siapa? Yang salah yang lewat. Kan itu. Tapi kalau dia tidak gelar sajadah, dia tidak membuat batas di depannya, ya. Kemudian ada orang lewat di depannya, ya. Maka kesalahan tidak 100% kepada orang yang lewat. Kesalahan ya bagi orang yang sholat itu juga ikut berperan di dalam kesalahan itu. Betul. Apalagi tadi sholatnya di jalan, sholatnya di tempat orang tawaf, ya. Nah itu ya salahnya orang yang sholat kalau begitu, ya, bukan salahnya orang yang lewat, kan itu. Jadi ini dua hal yang perlu dibedakan antara kewajiban orang yang sholat dan
kewajiban orang yang lewat kan itu. Nah, jadi menegakkan sutroh itu sunnah, tetapi ketika dia menegakkan sutroh dia harus menggunakan sutroh yang memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat tadi, ya seperti tadi satu dinding, kemudian pembatas yang setinggi 2/3, atau menegakkan tongkat, atau menggelar sajadah, atau membuat garis pembatas, ya, maka itu dianggap dia tidak berlaku sutrohnya itu, tidak sah sutrohnya, sehingga orang yang lewat di depannya menjadi tidak haram, tetapi makruh hukumnya kalau orang itu tahu. Kalau tidak tahu ya malah menjadi tidak makruh lagi kan itu ya. Apalagi kalau ada hal-hal yang tadi yang keadaan yang membolehkan, seperti tadi dia sholat di jalan, atau ada shaf yang kosong kemudian dia maju ke depan sehingga melewati orang yang sholat dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini orang yang lewat di depan orang yang sholat itu dicela ya, dicela dengan ungkapan setan. Ya. Dalam arti karena sifatnya sama dengan sifat setan yang mengganggu kekhusyuan orang yang sholat kan gitu. Nah, jadi apakah setan ini wujud atau setan ini sifat kan itu. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan bahwa setan itu sifat. Karena minal jinnati wan nas, ya. Alladzi waswisu fi suturin nas minal jinnati wan nas. Bahwa sifatnya setan itu adalah membuat was-was di dalam hati manusia. Nah, minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun golongan manusia. Berarti manusia pun ada yang yang bersifat seperti setan. Begitu juga jin. Ya, jin itu juga ada yang bersifat seperti setan. Tetapi kenapa kok kalau kita mengatakan setan itu terus pikiran kita lebih banyak kepada jin kan gitu kan. Nah, jadi kenapa kalau kita mengatakan setan, kalau setan itu memang sifat, kenapa ketika kita menyebut setan pasti yang ada di pikiran kita adalah jin kan itu. Ya, karena memang salah satu sifat kesetanan yang tidak bisa ditempuh oleh manusia adalah bahwa setan itu yajri majrad dam. Bahwa setan itu mengalir di aliran darah. Ya, dia masuk ke dalam aliran darah. Ya, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh jin. Jadi jin yang jahat, ya, yang mengajak-ngajak orang untuk berbuat keburukan, ya, itu disebut sebagai setan. Nah, dan memang kalau manusia ini kan nasabnya ini berujung ke Nabi Adam, seorang nabi, sedangkan jin ini kan nasabnya ke iblis. Ya, sehingga memang walaupun ada jin yang mukmin, jin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kebanyakan jin ini karena memang keturunannya iblis, ya kebanyakan nakal-nakal ini kan gitu kan. Nah, sehingga persepsi kita ketika menyebut setan itu pasti kepada jin. Padahal sifat setan itu juga bisa melekat kepada manusia, yaitu orang yang mengajak-ngajak kepada keburukan bagi orang lain, maka orang ini disebut setan. Nah, termasuk orang yang mengganggu orang yang sholat. Ya, orang yang lagi sholat diganggu konsentrasinya, maka dia juga disebut sebagai setan. Dan itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih ke Silmi sudah memberikan penjelasan pemahaman yang sangat luas sekali berkaitan dengan tema yaitu sutroh tadi. Di 082133670000 kaum muslimin silakan bertanya ya, dan silakan ditanyakan pada guru kita, beliau Gus Silmi Wafa, yang berkaitan dengan tema tadi. Selanjutnya Gus, kita juga akan berbincang-bincang lagi Gus, akan interaktif lagi dengan persoalan sutroh tadi.
ada sutroh yang jenisnya adalah manusia yang berada di depan kita sedang melaksanakan sholat. Kalau orang tersebut memakai pakaian yang bertulisan atau ada tulisan, itu gimana kita sebagai orang yang sholat, apakah itu salah satu sutroh sekaligus sutroh yang kalau menurut kita itu tidak sunnah kalau menurut kita gitu. Apakah itu bisa mengganggu kita dalam artian berarti kalau sutroh bentuknya jamaah sholat, mending saya pindah saja kalau ada tulisan jamaah di depan kita itu ada tulisannya semisal kayak tulisan yang funky gitu. Ya. Jadi tadi kan ada dua sisi di sini ya. Satu bagi orang yang sholat dan bagi orang yang lain kan gitu. Iya. Nah, bagi orang yang sholat ya, apalagi sholat berjamaah ya, maka soft di depannya menjadi sutroh bagi dirinya. Bagi dirinya iya. Nah, soft yang pertama itu sutrohnya imam itu menjadi sutroh bagi imam dan soft yang pertama. Nah, soft yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka soft di depannya menjadi sutroh bagi dirinya. Bagi dirinya iya. Ya, berarti dari sisi sutroh itu sudah oke, sudah sah, ya, sudah sah. Sehingga dia tidak perlu mencari sutroh yang di atasnya lagi kan gitu ya, yang lebih memenuhi syarat lagi kan gitu ya. Karena itu sudah mencukupi bagi dan sudah sah bagi dia dan sudah mendapat kesunahan. Ya, maka orang berjamaah itu sunahnya banyak itu. Ya. Satu sunnah jamaahnya sendiri, kemudian sunnah softnya, kemudian sunnah sutroh otomatis, nggak perlu bikin sutroh, otomatis soft di depannya menjadi sutroh, dia dapat kesunahan lagi. Banyak sekali kesunahan orang yang sholat berjamaah. Jadi makanya sebenarnya kalau 27 kali lipat pahalanya, wah itu ya pantas saja karena banyak sekali, belum lagi kesunahan-kesunahan lain-lain itu melekat pada orang yang sholat berjamaah. Nah, dari sisi orang yang sholat, soft di depannya itu sah menjadi sutroh bagi dia, menjadi pembatas bagi dia di dalam sholatnya. Tetapi kemudian orang yang di depannya kok pakai baju yang ada tulisannya, itu yang kemudian tulisan itu mengganggu konsentrasinya, konsentrasi orang yang di belakangnya. Itu yang salah adalah yang pakai baju itu, ya kan? Makanya dikatakan makruh memakai baju seperti itu karena berpotensi kan itu kan. Nah, berpotensi. Nah, kalau dia bisa saja dia nggak baca kan. Nah, disunahkan bagi orang yang sholat itu untuk melihat ke tempat sujudnya, bukan melihat ke depan. Ya, kalau melihat ke depan, lirak-lirik, baca-baca itu juga makruh bagi orang yang sholat. Kan itu. Nah, maka ini dari sisi sutroh dia sah. Ya, dan memenuhi syarat. Tapi dia juga disunnahkan bukan hanya mendapat kesunahan sutroh, tapi orang yang sholat itu juga disunnahkan dari dirinya sendiri untuk berusaha khusyuk. Dengan cara apa? Salah satunya melihat tempat sujud, ya, bukan melihat kemana-mana kan itu. Nah, dari sisi orang yang pakai baju tadi, ya itu juga makruh juga. Makanya dia kalau sholat itu pakai pakaian yang baik kan itu. Pakaian yang baik itu ya salah satunya tidak sembarangan ada tulisannya dan lain sebagainya, membuat orang di belakangnya menjadi tidak khusyuk di dalam sholatnya karena membaca tulisan tersebut. Ya, jadi ini akhirnya kalau ini yang satu pakai tulisan itu makruh, yang sholat yo pelirak-pelirik yo makruh. Tapi kalau dari sisi sutroh sah dan dia yang sholat itu tetap mendapat kesunahan sutroh. Ya. Baik Gus, ada lagi Gus. Ketika orang yang sedang sholat munfarid sendiri misal, itu sutroh yang paling afdol yang digunakan itu apa Gus? Kalau misal ada yang sholat di masjid, nah itu sholatnya bahkan kadang ada di dekat pintu, misalnya di dekat pintu dan itu tidak ada pembatasnya sama sekali. Nah itu yang afdolnya sutroh yang digunakan orang yang sholat tersebut itu seperti apa itu? Ya tadi urutannya.
kalau dia bisa menghadap ke dinding atau tiang, maka dia hadap ke dinding atau tiang. Ya, kalau tidak bisa turun ke bawahnya, kan itu kan? Turun ke bawahnya yaitu apa? Sesuatu yang setinggi minimal 2/3 dhira. Ya. Itu berarti kalau 2/3 dhira, sesuatu itu kalau dikatakan seperti apa, sandaran kursi, berarti itu bentuknya papan, bukan tongkat. Nah, tongkat itu di bawahnya lagi. Kalau itu tidak ada, dia bisa pakai tongkat, ya, karena tongkat itu lebih tipis kan itu kan, sedangkan papan itu lebih lebar kan. Nah, kalau tidak ada lagi, ya dia boleh menggelar apa? Sajadah, ya, dia boleh menggelar sajadah. Lah kalau tidak ada lagi, dia boleh membuat garis, kan begitu. Nah, jadi kalau dia bisa melaksanakan di atasnya, maka yang di bawahnya itu masih dianggap belum cukup atau belum memenuhi syarat sebagai sutra. Iya. Jadi orang misalnya dia datang ke masjid, dia bisa sholat untuk dekat ke dinding, tapi dia sholat jauh dari dinding, terus dia menggelar sajadah, maka sajadah ini dianggap belum cukup sebagai sutra, karena dia mampu untuk melakukan sholat yang lebih dekat ke dinding. Nah, walaupun sekali lagi sutra ini tidak wajib, ini bagian dari kesunahan sholat. Gitu, ya. Baik Gus, kita akan rehat sejenak setelah ada beberapa lagu yang nanti kita akan puterin untuk menunggu dari beberapa pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya di 0821 336 70.000. Oke, kita akan rehat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gol dimanapun Anda berada, di 0821 336 70.000 silakan yang ingin bertanya ya kaum muslimin, sobat modis yang silakan yang mau bertanya sekali lagi di 0821 336 70.000. Ini ada yang mau bertanya ini, Gus, ada di WA Motor Dais ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya bagaimana sutroh dari jamaah perempuan, bagaimana sutroh dari jamaah perempuan terhadap jamaah laki-laki? Ini Gus pertanyaannya.
Iya. kemungkinan sutroh yang mungkin ada pembatas dari Iya. antara laki-laki sama perempuan itu. Ya. Jadi tadi bahwa soft di depan itu merupakan pembatas bagi setiap soft di belakangnya, kan itu. Nah, begitu juga dengan perempuan, yang mana perempuan itu berada di belakang, kemudian laki-laki di depannya, ya maka sutrohnya bagi perempuan yang di soft pertama itu ya soft terakhir dari laki-laki yang berjamaah tersebut. Nah, cuman memang kalau tadi bahwa kalau itu wujudnya adalah sutroh yang dibuat dalam bentuk benda tadi, itu maksimal kan jaraknya adalah 3 dhira'. Nah, tetapi karena ini berjamaah, ya, maka tidak ada kita masuknya ke batas orang yang berjamaah. Batas yang orang yang berjamaah antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, ya, itu maksimal selama di dalam masjid, ya, maksimal itu 300 dhira'. Ya, bukan 3 dhira', tapi 300 dhira'. Ya. Jadi itu tidak ada masalah. Ya. Berarti 300 dhira' itu jamaah antara laki-laki sama perempuan itu. Ya, baik laki-laki dengan perempuan atau laki-laki, misalnya ada orang yang berjamaah tapi softnya itu panjang, ya. Nah, softnya panjang. Selama di dalam masjid dia masih sah berjamaah dengan imam yang letaknya di depan itu. Nah, maksimal jaraknya adalah 300 dhira'. Dia masih mendapat pahala jamaah. Ya, kalau lebih dari itu dia tidak mendapat pahala jamaah. Ya, karena kepanjangan terlalu jauh jarak antara soft yang di depan dengan soft yang di belakang terlalu jauh. Nah, jadi seperti itu. Apalagi kalau itu di luar masjid. Masjid, kan gitu. iya. Kadang ada gini Gus, lanjut jadi pertanyaan dari tadi kaum muslimin yang mendengarkan tadi, yang bertanya tadi, pembatas ada yang di samping jamaah laki-laki. Jadi sampingnya perempuan, sampingnya laki-laki. Itu lebih afdol mana daripada yang putri di belakang, yang laki-laki di depan, ataukah karena mungkin kondisi tempat masjid atau musolanya mungkin ya bisa bahwa ini pantasnya di samping kiri, ini pantasnya di belakang. Lah itu yang lebih afdolnya untuk jamaah perempuan itu dikasih batas di belakang laki-laki yang jamaah ataukah di samping laki-laki yang jamaah. Ya. Jadi kalau memang bisa diatur, maksudnya kondisinya memungkinkan kan gitu ya. Itu sebaiknya memang di belakang, karena dulu pada zaman Rasulullah SAW sendiri itu perempuan itu softnya di belakang. Ya, sedangkan laki-laki di depan. Makanya dikatakan sebaik-baik soft laki-laki itu di depan, tapi sebaik-baik soft perempuan itu di belakang. Ya. Nah, tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya, maka di samping pun sah selama ada satir kan gitu, atau ada sesuatu yang menutupi. Ya, jadi satir dengan sutroh beda ya. Kalau satir itu sesuatu yang menutupi antara tadi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sutroh itu adalah pembatas yang ada di depan sholat. Meskipun itu dari nama yang dari akar kata yang sama, yaitu sin, ta, dan ro kan gitu kan. Nah, sitrun kan gitu kan. Nah, tetapi kalau mengatakan satir, ya, maka itu adalah sesuatu yang menutupi. Tapi kalau sutroh itu adalah pembatas, yang membatasi orang di depan orang yang sholat. Gitu. Nah, jadi bisa saja di samping, tidak ada masalah selama ada satirnya. Ya, jadi kalau memang tidak memungkinkan seperti itu. Atau misalnya tadi masjidnya terlalu besar kan itu. Nah, sehingga kalau di belakang itu lebih dari 300 dhira'. Ya, kalau lebih dari 300 dhira' kan nanti tidak terhitung berjamaah kan begitu. Maksudnya pahala jamaahnya dia nggak dapat itu. Nah, maka bisa dimajukan ke depan. Nah, jadi intinya pada situasi apakah memungkinkan atau tidak. Ya, seperti itu. Terus gini Gus, ini pertanyaan yang terakhir mungkin Gus ya, karena kita sudah batasi dengan waktu. Kalau kita memang di depan itu memang sudah ada sutrohnya,
Terus ada anak kecil yang berjalan di depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melakukan gerakan pertama dengan menggunakan gerakan tangan tadi? Iya. Ataukah kita biarin saja? Soalnya kalau kita biarin, mungkin anak kecil itu lari terus dari kanan kiri itu. Tadi sudah disampaikan kan. Jadi kalau ada seseorang yang mau lewat, jadi idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Ya. Kalau seseorang itu sholat kemudian dia sudah taruh sutroh di depannya, atau dia sudah menghadap ke sesuatu yang menghalanginya, menghalangi orang yang sholat, orang yang lewat ya, kok kemudian fa'aroda ahadun, ya, kemudian ada seseorang yang ingin ayyajtaza baina yadahi, untuk lewat di depannya, maka falyadfa'hu, cegahlah. Siapapun dia, ahadun itu baik laki-laki atau perempuan, baik itu orang dewasa atau anak kecil, cegah. Ya. Jadi dicegah dengan cara apa? Dia bisa misalnya menggunakan tangannya sebagai isyarat, kan itu kan, memberi isyarat. Ya, intinya wadra'u mastata'tum. Ya. Cegahlah dengan isyarat berbagai cara, ya, semampumu, ya, semampumu, ya. Pokoknya intinya supaya orang yang lewat tuh paham, jangan lewat, itu intinya begitu, ya. Dan yang penting sholat kita juga tidak batal. Kalau kita kemudian dengan banyak gerakan batal juga, kan itu kan. Nah, makanya kita cegah supaya tidak banyak gerakan juga. Oke. Baik, terima kasih Gus Hilmi. Minta barokah doanya, mudah-mudahan kajian sore kali ini menjadi kajian yang mendapatkan ridho dari Allah, manfaat dan berkah untuk kita semua, bagi para pendengar dan pemirsa dan yang mendengarkan. Silakan, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina kulliha ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kajian sore kali ini ya kaum muslimin sudah selesai. Itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mudah-mudahan kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah, manfaat untuk kita semua. Faiz mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.